فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wal akhawat fiddin arsyadakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sulamut Taufiq, di mana dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan ke bagian tazkiyatun nafs atau dikenal juga dengan istilah tasawuf oleh sebagian ulama. Mau disebut tasawuf, mau disebut tazkiyatun nafs, mau disebut manajemen qalbu, tidak masalah. Karena hakikatnya bukan pada nama, hakikatnya adalah pada prakteknya. Hakikatnya pada kaidah dan praktek-prakteknya. Apa itu tasawuf atau tazkiyatun nafs atau manajemen qalbu? Yaitu bagaimana seseorang bisa mengarahkan qalbnya. Qalb itu apa? Qalb itu organnya jantung. Qalb itu organnya jantung. Adapun yang dimaksud dengan hati secara organ itu bahasa Arabnya kabid atau hepar, liver. Sakit hati itu hepatitis, ya kan? Sakit hati itu hepatitis. Itu kan kerusakan di hati kan? Ya. Tapi maksud qalb dalam bahasa Inggris heart. Qalb bahasa Inggrisnya heart. Heart bahasa Indonesianya apa? Jantung. Heart attack, serangan jantung. Ya, jantung. Hanya memang dalam bahasa Indonesia ada hati yang bermakna hati, ada hati yang bermakna jantung. Nah, itu. Jadi jangan salah, ya. Jadi hati yang dimaksud adalah jantung, bukan hati yang ada di bagian kanan, tapi hati yang ada di dada sebelah kiri kita. Begitu, ya. Jadi kita mengarahkan hati tersebut, hati jantung tadi, qalb tadi, mengarahkan hati tersebut agar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan iman yang hakiki itu apa? Iman yang hakiki itu apa? Iman yang hakiki itu apa? Iman yang hakiki adalah al-qawlu bil lisan, at-tasdiq bil qalb, wal a'malu bil jawarih. Paham? Apa iman yang hakiki? Yang pertama, mengucapkannya dengan lisan, wajib diucapkan. Mesti login dulu kalau belum termasuk member agama Islam. Antum kalau belum login nggak bisa dapat merchandise, nggak bisa dapat hadiah. Ya, antum misalnya jago bikin aplikasi tapi belum login, nggak terdaftar, nggak bisa dapat hadiah. Atau misalnya antum ikut lomba apa gitu. Misalnya ada pengumuman poster, lomba menulis makalah, terus antum nulis makalah. Habis nulis kemudian langsung kasih juri, ini hasil tulisan saya. Diterima tidak? Tidak. Karena belum login. Antum belum mendaftarkan diri. Bagaimana cara mendaftarkan diri? Masuk ke dalam bagian dari member agama Islam, mesti bersyahadat. Diucapkan. Syahadat itu diucapkan. Persaksian. Kalau tidak bisa diucapkan, baru dengan sesuatu yang lain. Ya. Tapi selama bisa diucapkan, maka wajib diucapkan. Yang tidak bisu, wajib diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dari itu, di awal-awal pembahasan Sulamut Taufiq ada bagian akidah. Ada bagian akidah di mana di sana salah satu pembatal keislaman itu juga bisa dengan lisan. Misalnya ada orang mencaci maki Allah, ada orang bilang saya murtad, ada orang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki sahabat, mencaci maki istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bisa murtad. Kenapa bisa murtad? Kan hatinya belum tentu murtad. Karena iman bukan hanya di hati, tapi iman mesti tampak di lisan. Kalau lisannya bertentangan dengan iman, maka tidak mungkin kita katakan dia orang beriman.
Kemudian yang kedua, at-tasdiq bil qalb. Harus diyakini dengan sepenuh hati. Karena sangat mungkin begitu banyak orang yang apa? Begitu banyak orang yang kalau berbicara seperti orang beriman, tapi bisa jadi di dalam hatinya terdapat kebusukan yang luar biasa. Seperti orang-orang munafik. Seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman di lisan, menampakkan keislaman di amal perbuatan, namun hatinya tidak pernah beriman. Makanya orang-orang munafik itu fidarkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Kenapa? Karena telah membohongi Allah Subhanahu wa taala, telah mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksud menipu orang-orang beriman, tapi mereka sebetulnya sedang menipu diri mereka sendiri. Orang-orang munafik. Ada orang-orang fasik. Apa itu orang-orang fasik? Orang-orang yang secara hati masih beriman, tapi lisan dan perbuatannya masih belum menyempurnakan keimanan. Seperti orang yang masih bermaksiat dan lain sebagainya. Yang kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah bagaimana kita bisa menjaga tasdiq di dalam hati kita. Apa sebetulnya makna iman, apa sebetulnya realisasi iman dalam hati dan jiwa kita. Baik. Allamah Ba'alawi mengatakan di awal kitab tasawuf ini, minal faslun fi wajibatil qalb. Fasal tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban hati. Loh kok begini? Bentar. Siap. Fasal fi wajibatil qalb, tentang kewajiban-kewajiban hati, kewajiban-kewajiban jantung lebih tepat. Jantung kan cuma organ. Nah, dalam Islam jantung bukan hanya organ, tapi dia punya hakikat. Punya hakikat, begitu ya. Yang orang Indonesia mengenalnya dengan istilah hati. Baik. Apa yang beliau katakan? Minal wajibatil qalbiyah, di antara beberapa kewajiban hati adalah al-imanu billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman diawali dari hati, keyakinan yang mantap. At-tasdiqul jazim, keyakinan yang benar-benar kuat, menancap. Kama taqaddama bayanuhu fi babi usuliddin, dan ini telah dibahas dalam bab-bab awal Sulamut Taufiq rinciannya. Demikian pula wal imanu bima jaa anillahi, juga bukan hanya beriman pada Allah, tapi juga beriman kepada apa-apa yang datang tentang Allah dari Allah. Tentang Allah, tentang alam ghaib, apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Pokoknya semua berita tentang Allah dan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib beriman kepadanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Tidak boleh. Jangankan mengingkari, ragu saja tidak boleh. Siapa yang ragu terhadap dzatiyah Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wujudiyah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ragu terhadap kabar-kabar yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala padahal telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan dalam sunnah, maka orang tersebut belum beriman. Kalau sebelumnya dia beriman, kemudian datang keraguan, maka berarti dia keluar dari Islam, keluar dari iman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangankan mengingkari, kalau mengingkari jelas kafir itu kan artinya mengingkari.
Kafir itu secara bahasa cover, menutup diri. Ini kafir, cover sama aja, menutup, penutup, cover. Mengcover diri dari apa? Mengcover diri dari kebenaran. Mengingkari dari kebenaran. Menolak kebenaran. Itulah kafir. Kenapa orang kafir disebut kafir? Karena kafir itu cover, menutupi. Ya, mencegah dirinya dari kebenaran. Mengingkari kebenaran. Itu kafir. Jadi sebetulnya kata kafir ini halus. Orang yang menutup diri dari kebenaran. Kita enggak nyebut mereka anjing misalnya. Kita enggak nyebut mereka babi misalnya. Kita enggak manggil. Ini kan kafir itu panggilan. Ya ayyuhalladzina kafaru. Hai orang-orang yang beriman. Qul ya ayyuhal kafirun. Orang-orang beriman. Walaupun sebetulnya kalau disifati Allah enggak manggil. Misalnya apa? Balhum adol. Ya, hum kal an'am balhum adol. Lebih sesat daripada binatang ternak. Tapi nggak boleh dijadikan panggilan. Hei, kalian yang lebih sesat daripada binatang. Nggak bisa. Tidak boleh seperti itu. Atau misalnya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Hei, kalian seburuk-buruk makhluk. Tidak. Kita manggil orang kafir nggak begitu. Ada yang memang pensifatan hakikat mereka seperti apa, tapi dalam rangka muamalah, dalam rangka memanggil mereka, maka Allah telah menyiapkan panggilan yang halus. Apa itu? Kafir. Kafir itu halus. Kenapa kafir itu buruk? Karena hakikat kekufuran buruk. Makanya tidak heran, orang kafir saja tidak mau disebut kafir. Kenapa? Saking buruknya kekafiran. Ya, orang kafir mau disebut kafir? Enggak mau. Kenapa? Saking buruknya kekufuran. Gimana caranya supaya enggak disebut kafir? Masuk Islam. Bukan kemudian bilang, kalian jangan bilang kami kafir. Ya enggak bisa. Itu panggilan buat kalian. Artinya apa? Wahai kalian yang tidak mau beriman. Kafir itu menolak untuk beriman. Pertanyaannya, apa kalian mau beriman? Tidak. Itu berarti kafir. Mau beriman pada Allah? Tidak. Mau beriman pada Muhammad? Tidak. Mau beriman pada rukun Islam, rukun iman? Tidak. Iya, itu artinya kalian kafir. Mengkafir diri, menutup diri dari keimanan. Panggilan yang sangat baik, panggilan yang sangat halus, begitu. Ya, kami enggak manggil kalian ya anjing, enggak. Kami enggak memanggil kalian ya babi, karena itu tidak diperbolehkan. Memanggil dalam rangka memanggil mereka tidak diperbolehkan. Ajaran Al-Quran semuanya pakai lafal kafir. Tapi kalau pensifatan hakikat, ya, dalam keyakinan kita sejatinya mereka ini lebih buruk daripada binatang, sejatinya. Namun dalam rangka muamalah memanggil mereka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Atau misalnya kita manggil, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Enggak. Karena ada kemungkinan mereka di ujung hayatnya bertaubat. Kita belum tahu. Ya. Ini panggilan yang sangat halus sebetulnya yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Bahkan orang-orang Kristen Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang Yahudi boleh memanggil ya ahlul kitab. Ya udah, kalau misalnya kalian enggak mau dipanggil kafir, saya panggil ahlul kitab. Masalahnya kalian ahlul kitab bukan. Begitu. Ahlul kitab bukan kalian. Kan? Kalau menurut madhab Syafi'iyah yang disebut ahlul kitab hanya Kristen asli atau mereka yang nenek moyangnya Kristen atau Yahudi, bukan orang yang asalnya bukan Yahudi, asalnya bukan Kristen terus masuk Kristen, bukan. Itu bukan ahlul kitab, itu orang yang baru masuk Kristen. Masalahnya pertanyaan nenek kalian apa? Nenek kalian kan Hindu Buddha kalau di Indonesia. Betul? Ya. Sebelum Hindu Buddha apa? Animisme, dinamisme. Ternyata mereka kemudian masuk agama Kristen. Ya mereka bukan ahlul kitab. Nggak bisa disebut ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu mereka yang kakek moyangnya sampai keturunan sekarang, misalnya seperti Kristen-Kristen Koptik di Mesir atau Kristen-Kristen tradisional di Rusia. Itu banyak yang dari dulunya udah Kristen. Begitu. Ya. Tapi kalau yang sekarang di Indonesia nggak ada yang asli. Nggak ada yang asli. Kecuali mungkin kalau kakek moyangnya orang Belanda, bisa jadi, walaupun enggak selalu, bisa jadi. Begitu ya, baik. Jadi harus beriman terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tentang semuanya. Kalau mereka tidak mau beriman maka disebut dengan kafir. Orangnya kafir, perbuatan menolak keimanan adalah kufur. Begitu. Baik. Kemudian selain iman kepada Allah, iman kepada apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka juga ada kewajiban bagi hati untuk menegaskan jiwa ini wal imanu bi Rasulillah, dan juga iman kepada
Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib hukumnya, beriman pada Rasulullah seluruhnya. Wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana cara beriman kepada nabi-nabi yang lain? Cara beriman pada nabi-nabi yang lain cukup beriman bahwa mereka, cukup mempercayai bahwa mereka nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, cukup. Adapun beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka belum cukup. Harus apa? Ada lanjutannya. Wal imanu bima jaa an Rasulillah. Harus benar-benar beriman juga terhadap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Kabar beritanya Nabi ngomong apa, kita percaya. Tidak boleh tidak percaya. Jangankan tidak percaya, ragu saja tidak dikatakan beriman. Ini Nabi benar gitu. Ketika ada tersirat di dalam pikiran kita, di dalam hati kita keraguan seperti itu, wajib langsung istighfar. Bahkan kalau perlu langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena tidak boleh ada iman yang bercampur dengan keraguan. Kenapa? Karena iman dan kufur, iman itu yakin. Lawannya yakin apa? Ragu. Dan ragu dengan keyakinan itu adalah syai'ani diddani la yaltaqiyan. Dua hal yang tidak pernah bertemu. Seperti apa? Seperti dua sisi mata koin. Pernah bertemu? Enggak pernah bisa. Walaupun mereka berjalan beriringan, tidak pernah bisa. Seperti dua garis yang berjalan tegak lurus. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Yang satu lurus ke sana ke neraka, yang satu lurus ke sana ke surga. Enggak pernah ketemu. Walaupun mereka beriringan. Di jiwa kita kan ada pertarungan antara keyakinan dengan keraguan, antara keimanan dan kekufuran. Berjalan beriringan, tapi tidak bisa bersatu. Artinya, ketika muncul keraguan, maka hilang keyakinan. Berarti hilang keimanan. Maka dari itu, caranya beriman bagaimana? Hilangkan keraguan. Kosongkan hati kita dari keraguan. Kosongkan hati kita dari kekufuran. Kosongkan dari kita dari kemusyrikan. Baru di sana akan terisi dengan keimanan yang kokoh, yang kuat. Begitu. Kemudian ini yang penting, wat tasdiqu wa huwa ma'nal iman. Jadi tadi ada berapa poin yang wajib dilakukan oleh hati? Ada berapa poin? Ada 4. Yang pertama beriman pada Allah, yang kedua beriman pada apa yang datang tentang Allah dan dari Allah, dan yang ketiga beriman pada Rasulullah, yang keempat beriman kepada apa yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Nabi? Perkataan beliau. Kemudian pemikiran beliau. Kebiasaan beliau. Semuanya wajib diimani, tidak boleh diingkari. Terutama apa? Terutama yang berkaitan dengan syariat. Adapun yang berkaitan dengan adat istiadat, maka boleh dilakukan dalam rangka tabarruk dan boleh ditinggalkan. Boleh dilakukan dalam rangka tabarruk dan boleh ditinggalkan. Kemudian ada memang yang datang dari Nabi hanya boleh diimani tapi tidak boleh diamalkan. Apa namanya? Yakni kekhususan yang Allah berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya kekhususan Nabi? Apa di antaranya kekhususan Nabi? Menikah dengan lebih dari 4 wanita. Ini kekhususan Nabi. Antum enggak boleh. Dulu kalau nggak salah ada orang Solo atau orang mana yang nikah dengan 9 orang. Dia menafsirkannya mathna wa thulatha wa ruba'. 2 ditambah 3 ditambah 4. Berapa 2 tambah 3 tambah 4? 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 4, jadi 9 kata dia. Ini tafsiran dari mana? Ini haram. Kalau dia mengatakan halal, kufur dia. Kalau dia mengatakan halal, kufur. Kenapa? Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalau ada syubhat, enggak kufur. Cuma dekat ke kufuran. Wajib diceraikan. Karena sahabat dulu itu punya istri rata-rata lebih dari 4 orang. Sahabat Nabi rata-rata punya istri lebih dari. Ketika ayat ini turun, maka mereka bingung. Terus ini istri gimana ini ya Nabi? Yang lain. Ya ceraikan yang sisanya. Maka diceraikan.
Jadi bukan kebiasaan orang-orang Arab itu punya istri satu. Enggak, orang Arab zaman dulu bukan orang Arab doang. Orang Eropa punya istri itu 100 gitu. Coba lihat kisah raja-raja. Raja-raja Eropa punya istri itu 100. Bahkan bukan cuma istri, gundiknya 1000 gitu kan. Bisa lihat kerajaan-kerajaan Eropa. Hanya Islam yang membatasi pernikahan. Tidak ada agama di luar Islam yang membatasi jumlah wanita untuk nikahi. Islam itu ngasih maksimal, nggak boleh lebih dari ini. Agama yang lain nggak ada, bebas mau berapapun. Nggak ada. Ada aturan di agama yang lain? Nggak ada. Agama yang lain mau punya istri 1000 boleh. Syariat agama Yahudi zaman dulu, istri banyak. Tapi Islam membatasi. Kemudian ada yang bilang, itu Nabi menikah dengan lebih dari 4 orang. Itu kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh dilakukan. Itu kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ranah kekhususan Nabi, ada yang ranah syariat yang mesti kita ikuti, ada ranah yang boleh diikuti, boleh ditinggalkan. Nah, ini butuh kajian yang dalam kalau kita ingin mengklasifikasikannya. Karena salah-salah ambil kesimpulan bisa berantakan hasilnya. Begitu. Sebagai contoh, misal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sarapan atau makan dengan kurma. Pertanyaan, apa kita mesti makan dengan kurma? Tidak. Tapi boleh nggak sarapan dengan kurma tabarukan? Boleh. Silakan. Kenapa sarapannya pakai kurma tabarukan? Saya mungkin nggak akan disebut sarapan kalau belum makan nasi, tapi setidaknya sebelum makan nasi makan kurma dulu. Membiasakan apa? Membiasakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dulu Ibnu Umar itu pernah ketika melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, di satu jalan itu belok-belok, belok sini, belok sini, belok sini, belok sini, baru lurus. Kemudian di satu tempat beliau selalu berhenti untuk buang air. Sahabatnya bingung, Ibnu Umar, kita bolak-balik ke sini sering banget dan antum selalu melakukan hal yang sama. Kenapa? Apa jawaban Ibnu Umar? Sederhana. Karena dulu saya pernah melihat Nabi melakukannya. Selesai. Karena dulu saya pernah melihat Nabi melakukannya. Enggak banyak tanya sahabat itu. Nabi, kenapa kau melakukan seperti itu? Enggak. Apa yang Nabi lakukan dan itu bukan kekhususan Nabi, amalkan saja. Ya, walaupun cuma sekali. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ketika engkau menemukan sebuah hadis tentang amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalkanlah walau hanya sekali agar engkau termasuk ahlul hadis. Oleh karena itu, beliau ketika akan mencatat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbekam dan membayar 1000 dirham. 1000 dirham berapa? 1000 dikali 50.000. Nah, 50 juta ya. Subhanallah, tukang bekam kaya. 50 juta. 1000 dirham. Kemudian Imam Ahmad itu enggak mencatat hadis ini sebelum beliau berbekam dan membayar 1000 dirham. Masya Allah. Saya dari dulu pengen nyatat hadis ini. Kenapa? Baru kesampaian sekarang, bekam saya. Baru versi ulang, baru catat. Kayak gitu para ulama zaman dulu. Kita mah ada hadis banyak aja, anteng aja, lewat aja terus, gitu kan? Ya. Kata Nabi begini, kita begonoh. Kata Nabi begonoh, kita begitu. Nabi begitu, kita begene. Mau. Bahkan banyak di antara kaum muslimin ketika disuruh mengamalkan sunnah, mereka jawabnya apa? Allah, cuma sunnah ini. Cuma sunnah. Para sahabat, enggak, ini sunnah. Walaupun sunnah saya harus mengamalkan, itu sahabat. Orang zaman sekarang, Allah, cuma sunnah. Ditanya, udah ba'diyah? Sunnah ini. Qobliyah tadi nggak sempat, kenapa nggak diqodho? Sunnah ini. Kenapa makan sambil jalan? Sunnah ini sambil duduk. Kenapa jenggotnya dicukur habis? Sunnah ini. Kenapa celananya di bawah mata kaki? Sunnah ini. Terus antum ngaku ahlu sunnah, padahal semua sunnahnya ditinggalkan. Ya, kan aneh. Banyak orang pada berebut titel ahlu sunnah, tapi jauh-jauhan sama sunnah. Jauh-jauhan sama sunnah. Aneh. Begitu. Padahal itu adalah bagian dari keimanan. Kemudian di ujungnya dia mengatakan apa? Wat tasdiqu wa huwa ma'nal iman.
Dan makna iman yang ini di poin 4, 1, 2, 3, dan 4 tadi wajib tasdiq. Bukan hanya percaya tapi tasdiq. Apa itu tasdiq? Tasdiq itu artinya adalah tunduk, patuh, dan mengamalkannya. Saya sudah terjemahkan ini. Nah, di sini menerima, qabul, tunduknya hati. Apa tunduknya hati? Al-inqiyad. Kemudian, dan inilah makna iman pada 4 poin di atas. Jadi makna iman itu apa? Tasdiq. Apa makna tasdiq itu? Al-qabulu wal-inqiyad. Al-qabulu wal-inqiyad. Al-qabul dan inqiyad. Qabul itu menerima, enggak pakai tawar-menawar. Inqiyad itu apa? Tunduk, langsung amalkan. Enggak pakai banyak memilah dan memilih. Pakai dal, afwan, bukan pakai dod. Al-inqiyad. Jadi makna tasdiq ini apa? Al-qabulu wal-inqiyad. Menerima dan tunduk. Seperti apa? Seperti dulu para sahabiyah ketika diturunkan ayat tentang kewajiban menutup kepala, apa yang mereka lakukan? Enggak nawar, langsung ambil kain yang ada di samping mereka, di sekitar mereka, langsung tutup rambutnya. Sebagaimana dahulu para sahabat ketika sebelum diharamkannya khamar, ya mereka minum khamar. Kemudian Allah melarang jangan minum khamar kalau mau sholat. Ya udah, di luar sholat ya biasa minum-minum kayak kita ngopi ngeteh biasa zaman dulu. Baru kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu perbuatan setan, maka tidak ada satu sahabat pun yang berani menyentuhnya lagi. Bahkan ada seorang sahabat yang lagi, kalau kita lagi di kafe lagi minum gitu ya, ente belum tahu ada ayat tentang khamar itu haram, belum tahu, ada ayatnya, bacain ayatnya, subhanallah, langsung yang baru keteguk itu langsung dimuntahin. Ini minum setelah ayat turun, jadi nggak boleh minum setelah ayat turun. Masya Allah, para sahabat kayak gitu, inqiyadnya para sahabat itu begitu. Ya, langsung. Dan itu tidak mungkin terrealisasi kecuali apabila kita punya ruhul istijabah. Ruh istijabah. Apa ruh istijabah? Ruh itu spirit. Istijabah itu spirit untuk selalu menjawab panggilan Allah dan Rasul. Spirit untuk selalu menjawab panggilan Allah dan Rasul. Itu namanya ruhul istijabah. Masya Allah. Dan kemudian yang keenam, yakin. Tidak boleh ragu terhadap poin 1, 2, 3, 4 dan semua hal yang berkaitan dengan keimanan. Termasuk di dalamnya rukun iman dan juga rukun Islam. Masya Allah ini. Kewajiban-kewajiban hati. Dan kewajiban hati itu kewajiban yang paling berat sebetulnya. Kewajiban lisan mudah. Gimana caranya supaya gak maksiat? Diam. Gimana caranya supaya gak maksiat? Diam. Selesai. Kewajiban tangan, kaki, mata. Gimana caranya gak maksiat? Diam. Mata tinggal merem. Telinga tinggal tutup kuping. Hati gak bisa digituin. Gimana caranya supaya beriman? Didiemin hati. Oh, hati kalau diemin bergejolak. Soal sana gejolak sini gitu. Paling berat itu ngurusin hati. Tapi sayang sekali banyak orang yang melupakan. Yang melupakan kewajiban-kewajiban hati. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian beliau melanjutkan, Allamah Ba'alawi melanjutkan, wal ikhlasu, dan juga wajib dengan ikhlas, wa huwal amalu bitta'ati lillahi wahdah. Bukan cuma qabul, bukan cuma inqiyad, bukan cuma apalagi tadi yakin, tapi wajib ikhlas. Berarti di sini sudah ada amal, karena tidak mungkin kita ikhlas kalau nggak ada amal. Kenapa? Karena ikhlas itu artinya beramal, ya, menjalankan ketaatan kepada Allah, hanya berharap pada Allah saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan misalnya perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam,
Maka kita terima, kita tunduk patuh untuk selalu siam di bulan Ramadan, kita mengamalkannya dengan ikhlas. Itu iman yang sebenar-benarnya keimanan. Ketika Allah memerintahkan A, langsung A. Allah memerintahkan B, langsung B. Rasul memerintahkan A, langsung A. Rasul memerintahkan B, langsung B. Allah bilang ini halal, kita langsung dalam hati halal. Allah bilang ini haram, kita dalam hati langsung bilang ini haram. Langsung diamalkan dengan penuh keikhlasan. Begitu. Apa yang Allah halalkan kita wajib menghalalkannya, apa yang Allah haramkan kita wajib untuk mengharamkan. Itu wajib. Gimana? Ke bawah, silakan. Ya. Tidak boleh bagi seseorang mengatakan atau berkeyakinan yang Allah halalkan dia katakan haram. Masa Islam menghalalkan jihad? Jihad kan perang, membunuh orang. Berarti perang itu tidak ada dalam Islam, haram. Orang seperti ini kufur. Kufur. Kenapa? Karena mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jihad yang syariat, yang sesuai syariat halal. Jihad yang sesuai syariat halal. Nikah halal. Ada orang yang udah bilang, saya nggak mungkin menikah. Karena kalau menikah dapat memalingkan hati saya, dapat membuat saya musyrik. Mencintai pada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian juga murid-murid saya katakan haram menikah kalian. Wah, orang mengharamkan menikah tidak boleh. Kalau sekadar memilih untuk tidak menikah, silakan. Tapi kalau sudah sampai mengatakan haram menikah, kalian gak boleh nikah, tidak diperbolehkan. Demikian pula yang haram. Misalnya apa? Misalnya riba. Riba haram. Kemudian misalnya ada tiba-tiba orang yang bilang, masa cuma ngomongin doang berdosa? Wah, gak bisa. Ya. Jadi apa yang kata Allah dan Rasulnya haramkan, kita wajib mengharamkannya dan jauhi ya. Apa yang kata Allah dan Rasulnya halal, kita halalkan, kita amalkan semampu kita. Begitu. Wajib ikhlas. Artinya apa? Wajib langsung beramal. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan A, wajib punya ruhul istijab. Spirit untuk selalu menjawab panggilan Allah dan Rasul. Spirit istijabah. Kemudian itu berkaitan dengan ketaatan, wajib ikhlas. Kemudian kalau sudah terlanjur maksiat bagaimana? Wan nadamu 'alal ma'asi. Maka kita wajib menyesali segala kemaksiatan yang pernah dilakukan, kecil ataupun besar. Likauniha mukhalafatan li amril khaliq. Kenapa kok kita mesti menyesali kemaksiatan? Karena arti dari kemaksiatan itu adalah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, mengkhianati Sang Khaliq. Jadi melanggar kesetiaan. Kalau kita setia pada Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbelok ya dari sesuatu yang berbelok kepada sesuatu yang diharamkan Allah, maka artinya kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, tidak setia pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Dan yang namanya menyesal itu bagian dari ibadah. Menyesal atas maksiat itu bagian dari ibadah. Kenapa bagian dari ibadah? Karena merupakan penanda taubat yang haq, taubat nasuha. Penanda taubat nasuha. Maka di dalam penyesalan harus ada apa? Harus ada tekad untuk berusaha tidak mengulangi kemaksiatan yang sama. Ketika kita sudah menyesal, harus ada tekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, kemaksiatan yang sama. Wajib hukumnya berusaha seperti itu. Baik. Ini berkaitan dengan amal dan ikhlas dalam beramal dan menyesal ketika telah bermaksiat. Kemudian Allamah Ba'alawi melanjutkan wat tawakkulu. Wajib juga bahwa di antara konsekuensi iman wajib menetapkan hati kita di atas sifat tawakal. Apa itu tawakal? Wa huwa li'timad, berpegang teguh, bersandar dengan kokoh alallah, hanya kepada Allah. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran. Dalam urusan apa? Fi umurir rizqi, dalam persoalan
rizki. Dan yang namanya rizki itu luas, bukan hanya harta. Ada rizki kesehatan, rizki keluarga, istri, anak, rizki pendidikan, rizki pengetahuan, rizki jabatan, rizki kesehatan mata, hidung, telinga, mulut, dan lain sebagainya. Itu adalah semuanya rizki. Maka wajib hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bagi seseorang mencari rizki itu bertumpu pada sebab, bukan pada Allah. Makanya di sini disampaikan wassalamah, dan juga keselamatan. Tidak boleh bersandar pada selain Allah dalam urusan keselamatan. Misalnya kita minta tolong sama jin. Kalau lewat alas roban, banyak orang yang lempar rokok supaya diselamatkan oleh jin, supaya nggak diganggu sama jin. Masih tradisinya masih berjalan nggak ini? Atau klakson. Kalau klakson nggak masalah, ngasih tahu jin doang nggak masalah. Kalau sekadar ngasih tahu jin doang tidak masalah. Misal kita mau buang air panas di toilet, jin, pergi, gue mau buang air panas, takut kesiram. Gak apa-apa. Itu komunikasi muamalah dengan bangsa jin. Ya, ntar jin marah, siapa tahu dia lagi BAB, lagi BAK, kesiram. Itu kan nggak tahu. Tiba-tiba dia menampakkan diri, marah, kaget antum, sakit 3 hari 3 malam. Atau misalnya mau pipis di hutan, jin itu ingat rumahnya di pohon-pohon besar. Dan orang yang kalau lagi di hutan pipisnya di pohon besar. Jangan sampai antum nggak mau diganggu, tapi antum sendiri mengganggu mereka. Tiba-tiba rumah mereka dipipisin. Wah, seenggaknya suruh pergi dulu. Assalamualaikum, jin. Pipis ini, maaf, nggak ada toilet. Ente pergi dulu sama. Begitu. Ntar aneh kasih tulang. Ntar aneh kasih tulang. Kalau muslim, kalau belum muslim syahadat dulu. Nggak apa-apa begitu. Nggak apa-apa. Kita nggak bergantung pada mereka. Justru kita yakin bahwa mereka itu makhluk yang lemah. Kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah minta-minta kepada mereka, datang ke hutan bawa apa? Bawa bakakak hayam. Bawa teh manis. Bawa pisang 1 sisir. Bawa nasi tumpeng. Dikasih, wahai embah penunggu gunung anu, tolong selamatkan saya. Saya lagi dikejar-kejar rentenir. Tolong berikan rezeki yang banyak. Ini jelas kemusyrikan. Jelas kemusyrikan. Kalau sekadar muamalah dengan jin tidak masalah. Ya. Muamalah dengan jin. Kita nggak minta keselamatan dari mereka. Kita bermuamalah saja dengan mereka. Bahkan itu adalah kebiasaan para sahabat ketika masuk wilayah yang baru. Mereka mengatakan apa? Ja'a Jaish Muhammad. Qad ja'a Jaish Muhammad. Wahai bangsa jin, telah datang pasukan Muhammad. Antum lebih baik pindah. Karena kalau sudah datang pasukan Muhammad, dia atau pasukan tersebut yang paling berhak menempati tempat tersebut. Wah, pindah yang lain, pindah. Enggak masalah pindah begitu, enggak masalah. Karena manusia itu lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bangsa jin. Dan bangsa jin bisa tinggal di mana saja, beda seperti kita. Kita enggak bisa tinggal di mana saja. Kalau bangsa jin kan tinggalnya di atap rumah, di WC, toilet, kemudian di pohon-pohon besar. Antum harus tahu tempat-tempat tinggal itu. Kenapa? Karena agar bisa bermuamalah dengan baik. Karena bisa jadi mereka muslim. Ya walaupun kita tahu mereka kebanyakan fasik kok. Tapi kalau yang muslim tetap harus dihormati. Tapi bukan berarti meminta-minta kepada mereka. Apalagi minta urusan takdir. Jin, kasih tahu saya. Coba di sini ada nomor berapa aja. Saya pengen masang togel. Intipin besok yang keluar nomor berapa. Ntar ente tulis di pohon ini ya. Hasil. Na'udzubillah. Atau misalnya nyari kunci jawaban. Jin, besok aneh mau ujian. Tolong cariin kunci jawaban. Di sini ada jin kan, wahai para jin, tolong. Cari kunci apa? Tolong nanti ditulis dia di HP saya. Ini kunci HP saya ini. Nanti ketikin nomor 1 sampai nomor 10-nya apa. Padahal jinnya bisa jadi ngarang. Kalaupun benar. Ngarang. Maka tidak boleh.
fis salamah minad dharari wa ghairi dzalik, keselamatan dari mara bahaya ataupun selainnya, maka tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Bahkan di sini dikatakan wa adamur rukuni ilal asbab. Bahkan kalaupun meminta kepada Allah ini tidak bisa, bahkan kalaupun kita menghasilkan sesuatu dengan meminta kepada Allah ini tidak bisa secara langsung. Misal kita pengen duit, bisa nggak? Ya Allah, minta uang, bisa nggak? Nggak bisa, harus nyari sebab. Betul? Namun kita tidak boleh rukun kepada sebab, tidak boleh condong kepada sebab. Maksudnya apa? Saya harus berusaha, ya saya harus berusaha. Tapi bukan usaha ini yang membuat saya mendapatkan rezeki. Terus siapa yang memberikan rezeki? Allah. Kenapa ente berusaha? Karena Allah memerintahkan saya berusaha. Makanya di sini wa adamur rukuni ilal asbabi ma'al akhdhi biha. Di satu sisi kita enggak bertumpu kepada sebab, tapi di sisi yang lain kita tetap mengambil sebab tersebut. Kok aneh sih? Kan yang menyelamatkan Allah. Kenapa ente masih pakai baju perang? Kita mau perang. Kalau mati urusan Allah, enggak mati juga urusan Allah. Tapi kita mesti enggak pakai baju perang yang rapi, yang lengkap. Mesti. Karena itu perintah. Ada tembok mau roboh, kita senderan. Kemudian teman-teman bilang, jangan senderan di situ, itu tembok mau roboh. Apa jawaban kita? Kalau Allah mengizinkan tembok roboh, pasti saya tertimpa, kalau enggak pasti enggak. Begitu jawaban kita? Bukan, kita pindah. Bukan begitu jawabannya. Masa begitu jawabannya? Ya, ini berarti hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan pemahaman yang benar terhadap takdir. Takdir. Banyak orang yang keliru atau terpeleset di iman kepada takdir, iman ke yang keenam. Terpelesetnya itu bagaimana? Ada yang ekstrim bahwa semuanya dari Allah, nggak mau nyari sebab sama sekali. Corona kalau kita kena sakit corona pasti sakit, nggak apa-apa, nggak usah pakai masker, nggak usah vaksin. Kalau ditakdirin sakit, ente sakit. Kalau enggak, tenang aja. Kita tawakal sama Allah. Nah, ini namanya Jabariyah. Jabariyah atau Jabriyah. Jabariyah atau Jabriyah. Mereka adalah orang-orang yang tersesat dalam urusan takdir. Dalam Qadariyah. Qadariyah itu dalam masalah takdir. Siapa mereka? Qadariyah Jabariyah. Mereka yang tidak mau mencari sebab. Tokohnya zaman dulu dua orang yang terkenal. Siapa yang pertama? Ja'ad bin Dirhim atau bin Dirham. Ja'ad, namanya Ja'ad. Si Ja'ad ini banyak mengingkari ayat-ayat Allah. Termasuk diantara masalah takdir. Pokoknya kita nggak perlu usaha. Kalau ditakdirkan masuk neraka, masuk neraka. Ditakdirkan masuk surga, masuk surga. Kalau kayak gitu kita hidup buat apa? Sampai-sampai si Ja'ad itu nggak percaya Allah berbicara kepada Nabi Musa, Allah nggak percaya mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalil. Gimana mungkin Nabi Ibrahim jadi kekasih? Masa Allah punya kekasih? Masa Tuhan punya kekasih? Begitu. Akhirnya Ja'ad ditangkap oleh Khalid bin Abdullah, gubernur Kufah atau Basrah. Pokoknya gubernur Irak, di Irak. Ditangkap, suruh tobat, gak mau. Ja'ad suruh tobat, gak mau. Akhirnya diapain? Tepat ketika hari Idul Adha, Khalid bin Abdullah khutbah setelah salat. Khalid bin Abdullah maju khutbah. Wahai kaum muslimin, menyembelihlah kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sembelihan kalian. Adapun saya, maka akan menyembelih Ja'ad. Sembelih. Hukumannya orang yang menolak, hukumannya orang yang berlebihan dalam takdir dan banyak menolak ayat-ayat Allah Subhanahu. Sembelih. Walaupun hadis ini atau riwayat ini dhaif, tapi banyak diceritakan di kitab-kitab akidah. Yang kedua, Jahm ibn Safwan. Itu tokoh yang kedua. Jahm bin Safwan. Si Jahm ini meneruskan tradisinya Ja'ad. Mereka akhirnya disebut, pengikutnya si Jahm akhirnya disebut dengan Jahmiyah. Jahmiyah. Jahmiyah itu kayak gimana?
Ya pokoknya orang-orang Jahmiyah itu sangat disukai oleh para penguasa. Kenapa? Ketika penguasa apa ngasih siksaan pada masyarakat, zalim, mereka bilang apa? Inilah yang ditakdirkan buat kita. Jadi penguasa itu takdir Allah, itu berbuat zalim sama kita. Jadi kita sabar aja. Nggak boleh melawan sedikit pun. Nggak boleh melawan sedikit pun. Kacau ini. Bahkan di antara golongan mereka yang paling ekstrim, makan pun nggak mau. Kenapa? Karena mereka beranggapan, kalau Allah menakdirkan saya kenyang, pasti saya kenyang. Kalau Allah menakdirkan saya lapar, makan sebanyak apapun tetap lapar. Atau saya nggak makan, kalau mati gimana? Kalau mati itu takdir Allah. Masya Allah. Orang-orang Jahmiyah, Jabariyah, ini zaman sekarang banyak. Zaman sekarang banyak. Biasanya orang-orang yang sudah putus asa. Orang-orang yang putus asa rata-rata begitu tuh. Tidak boleh. La tayasu min rauhillah. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang keliru dalam memahami takdir. Semuanya takdir. Padahal takdir itu tidak terjadi begitu saja, namun kita mesti mencari sebabnya. Ketika kita sudah mencari sebab, Allah merealisasikan atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pengen dapat jodoh, cari sebabnya, tidak apa-apa, cari sebabnya. Nanya ke ustadz kah? Cariin sama temen kah? Cariin sama temannya orang tua kah? Tidak masalah. Pengen lulus ujian, harus belajar. Bukan kemudian mengatakan, kalau ditakdirkan lulus, lulus. Kalau ditakdirkan gak lulus, gak lulus. Bukan begitu. Itu Jahmiyah. Kalau ada orang begitu berarti Jahmiyah. Langsung bilang, ente bukan ahlus sunnah, ente Jahmiyah. Kalau nggak mau belajar. Jahmiyah. Ada golongan yang kedua, Qadariyah Nufa. Qadariyah atau disebutnya Qadariyahnya doang. Qadariyah Nufa. Orang yang menolak takdir. Ini lawannya Jabariyah. Lawannya Jabariyah. Orang yang menolak takdir. Mereka bilang apa? Semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan adalah tanggung jawab kita. Ini gara-garanya semangat melawan pemerintah yang zalim. Kan tadi kata Jabariyah, pemerintah yang zalim itu takdir ya. Nah kata mereka ini semangatnya semangat adil sebetulnya. Semangat keadilan. Nggak bisa. Mereka telah melakukan kezaliman pada kita, maka kita harus membalasnya. Kenapa? Karena perbuatan mereka itu bukan dari Allah. Akhirnya berkembang pemikiran tersebut. Oh berarti apa yang kita lakukan ini bukan dari Allah. Bukan. Bahkan di antara tokoh mereka, Ma'bad al-Juhani tokohnya, mengatakan apa? Allah itu nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Itu belum tahu. Allah belum menentukan. Jadi kita yang menentukan sendiri. Kalau kita pengen keadilan, ayo kita harus tentukan diri sendiri. Begitu. Jadi mirip dengan orang-orang ateis akhirnya. Mirip dengan orang ateis akhirnya. Dan orang-orang Qadariyah Nufah itu artinya menolak. Nafiu. Qadariyah Nufah. Orang-orang nafyul qadar. Orang-orang yang menafikan takdir. Maka mereka divonis murtad oleh para ulama. Orang-orang yang menafikan takdir itu murtad. Kenapa? Allah itu ilmu. Allah itu mengetahui apa yang telah lalu, yang telah berlangsung, dan yang akan datang. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Ya. Kenapa? Karena Allah itu berada di luar dimensi ruang dan waktu. Dimensi itu kan ruang dan waktu, ya. Ada ruang, ada waktu. Allah nggak terikat dengan itu. Jadi nggak ada masa lalu, nggak ada masa kini, nggak ada masa depan bagi Allah. Semuanya satu. Apa itu? Ya kita nggak tahu bahasanya apa. Pokoknya nggak ada masa kini, nggak ada masa depan, nggak ada masa lalu. Sama Allah itu di luar batas-batas itu. Nggak ada namanya ruang alam semesta. Karena Allah itu di luar alam semesta. Di luar alam. Alam itu ciptaannya Allah. Semesta raya itu, universe itu ciptaannya Allah. Allah itu di luar itu semuanya. Jadi kalau masih di dalam universe, bukan Tuhan. Kalau masih seperti film Dragon Ball itu masih dalam universe, bukan Tuhan itu. Ada yang ikutin film Dragon Ball. Kartun Dragon Ball itu kan ada Kaioshin, ada Shin, itu kan dewa-dewa di atas dewa. Tapi masih di dalam satu universe, bukan Tuhan berarti. Maksimal itu kalau dalam Islam maksimal mereka itu malaikat aja, maksimal. Walaupun sebutnya dewa. Apa kalau dalam bahasa Jepang dewa itu kami sama itu bukan Tuhan. Apa karena Allah harus di luar universe. Begitu. Gimana caranya supaya di luar universe? Ya nggak bisa.
karena kita semuanya pasti di dalam universe, di dalam ruang dan waktu. Begitu, ya. Jadi ada qadariyah, ada jabariyah, atau apa? Sebetulnya istilah umumnya qadariyah. Qadariyah terbagi dua, qadariyatun nufah dan qadariyah jabariyah. Cuma para ulama kemudian nyebutnya jabariyah sama qadariyah. Jabariyah itu yang terlalu tunduk pada takdir dan menihilkan ikhtiar. Adapun qadariyah terlalu mendewakan sebab dan ikhtiar, lalu kemudian mengatakan Allah tidak mencatat takdir kecuali setelah takdir itu terjadi. Padahal kita semuanya ahlu sunnah berada di antaranya. Kita ahlu sunnah dari segi keyakinan yang mirip jabariyah, cuma dari si ikhtiar mirip qadariyah. Ahlu sunnah itu begitu. Semuanya datang dari Allah, tapi kita diberikan kudrah dan iradah untuk memilih. Walaupun Allah sudah tahu kita pilih apa. Ya kan? Allah tahu gak kita bakal milih apa? Tahu. Allah tahu gak kita bakal maksiat? Misal, ada orang pengen maksiat. Allah tahu gak kalau dia bakal maksiat? Tahu. Terus yang membuat dia bisa bermaksiat atas izin Allah bukan? Ya Allah izinkan karena dia pengen maksiat, karena dia telah memilih jalan itu. Itu namanya hukum alam. Itu namanya hukum alam. Kauniyah. Kenapa Allah enggak mencegahnya? Kenapa Allah enggak mencegahnya? Kan Allah bisa mencegah dia supaya enggak bermaksiat. Kenapa Allah malah mengizinkan dia bermaksiat? Izin ini, irodahnya ini disebut irodah kauniyah. Allah itu sudah membuat aturan, kalau dia jalan ke situ, ya Allah izinkan maksiat. Kalau di jalan ke sini, Allah akan izinkan taat. Begitu. Sebetulnya yang Allah inginkan, semua manusia itu pengennya taat. Tapi Allah sudah menciptakan satu yang namanya sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Dan itulah adalah bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau semuanya Allah yang menentukan sendiri langsung, berarti nggak adil dong Allah. Makanya Allah berikan pilihan bagi manusia. Yang mau taat, Allah akan mudahkan untuk taat. Yang mau maksiat, Allah akan mudahkan untuk maksiat. Fasanu yassiruhu lil yusra, fasanu yassiruhu lil usra. Mau pilih silahkan. Tapi Allah sudah tahu antum bakal pilih apa. Allah sudah tahu. Tapi kan kita nggak tahu. Kadang-kadang ada orang Jabariyah berpikir, tuh kan Allah kan sudah tahu kita bakal masuk surga atau neraka. Iya Allah sudah tahu, tapi kita tahu nggak? Kita bakal masuk surga atau neraka? Kita nggak tahu. Ya sudah, tugas kita berusaha. Tugas kita itu berusaha. Yang sudah tahu itu Allah, bukan kita. Dan Allah nggak akan pernah membocorkannya. Allah nggak akan pernah membocorkan. Allah itu sudah tahu di antara kita siapa yang masuk surga. Allah sudah tahu di antara kita siapa yang masuk neraka. Tapi masalahnya hari ini kita semuanya belum ada yang tahu kita masuk kita masuk kemana. Maka wajib bagi kita untuk mencari sebab untuk masuk surga. Begitu. Itu Ahlus Sunnah. Kalau Jabariyah udah nyampe situ udah selesai. Tuh kan Allah sudah tahu masuk surga, Allah sudah tahu mana yang neraka. Sudahlah. Kita mah biasa aja gitu. Mau sholat silakan, nggak juga nggak apa-apa. Kalau ditakdirin surga, kalau takdirin neraka. Nah itu Jabariyah. Kalau Qadariyah sebaliknya. Allah bahkan kata Qadariyah apa? Belum mengetahui apa yang terjadi esok hari. Itu parah sekali. Qadariyah lebih parah ya. Baik. Kemudian dilanjutkan. Apa lanjutannya? Asbab udah. Wal muraqabatu lillah. Yakni merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahya artinya adalah ayyudi mastihdara. Jadi melanggengkan sikap merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istihdar, menghadirkan annallaha, keyakinan bahwa Allah muttali'un alaihi, selalu mengawasi dia. Ya'lamu bihi, mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, bahkan apa yang tersirat dalam hatinya. Wa yarahu wa yasma'uhu, mengetahui keadaannya, selalu melihatnya dan selalu mendengarnya walaupun baru bisikan hati. Liyaduma khaufuhu min mukhalafati amrihi, agar apa? Agar tercipta kelanggengan rasa takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Karena kalau kita
Kalau antum pengen tahu kadar keimanan antum itu seberapa besar, bukan dilihat ketika antum dalam keramaian. Tapi coba pikirkan ketika antum sendirian. Tidak ada yang melihat kecuali Allah saja. Maka pada saat itu antum ukur kadar keimanan antum setinggi apa. Begitu. Ketika tidak diketahui oleh makhluk yang hadir, maka disitulah ujian keimanan yang sesungguhnya. Ujian keimanan sesungguhnya itu ketika kita sendirian. Dan kalau kita selalu merasa muraqabatulillah, diawasi Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya kita akan merasa malu untuk bermaksiat. Aku tahu bahwa Allah selalu melihatku, maka aku malu untuk bermaksiat. Malu. Kalaupun pada akhirnya terjerumus ke dalam kemaksiatan, setidaknya dalam hati masih ada rasa malu tersebut. Bukan malah membenarkannya, menghalalkannya. Kemudian, selain itu menumbuhkan dalam hati kita rasa ridho. Ridho itu apa? Rela. Menyerahkan diri anillah atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho atas segala ketentuan Allah. Ini juga bagian dari iman pada takdir, ridho ini. Kalau kita nggak beriman terhadap takdir, nggak akan pernah ridho. Kalau kita tidak beriman kepada takdir, tidak akan pernah muncul rasa ridho. Kalau kita tahu bahwa semua yang kita alami itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu ridho dan akan selalu tenang dalam menjalani kehidupan. Kok orang lain kaya ya, penghasilannya sehari bisa ratusan juta. Saya sebulan jangankan 100 juta, nyampe 10 juta aja berat banget. Ingat, Allah sudah menentukan. Kenapa takdir disebut takdir? Dari kata qadar. Apa itu qadar artinya? Qadar artinya apa? Takaran. Qadar itu takaran. Kenapa disebut takaran? Karena Allah telah menakarnya bagi kita semuanya. Rizkinya, kesehatannya, semuanya sudah ditakar sesuai dengan takarannya masing-masing. Maka Allah sudah memberikan takaran yang tepat. Allah sudah memberikan takaran yang tepat bagi kita. Makanya ketika orang telah selesai rizkinya Allah berikan, takarannya sudah full, apa yang kemudian terjadi? Dia pindah dimensi. Kenapa? Karena rizkinya di dimensi dunia sudah habis. Berarti rizkinya pindah kemana? Dimensi barzakh. Kan pindah dimensi doang kan? Kematian itu kan cuma pindah dimensi kan? Bukan mati itu hilang, lenyap. Iya, cuma pindah dimensi aja. Yang asalnya di dimensi dunia, pindah ke dimensi barzakh, di antara dunia akhirat, dimensi persinggahan. Nanti dari barzakh pindah ke dimensi akhirat. Cuma kan yang dikenal manusia istilahnya kematian. Maka kalau kita supaya nggak terlalu takut, ya pindah dimensi aja bahasa. Jadi nggak terlalu takut. Mau kemana? Mati itu hanya pindah dimensi. Pindah dimensi, udah selesai. Seperti kita dari Jakarta pindah ke Bandung. Gitu aja. Ya ada sesek-sesekannya, kalau naik kereta wajar kan gitu. Ada yang nggak enaknya wajar gitu. Dalam perjalanan itu kadang-kadang sesak, bawa barang banyak gitu. Kadang-kadang juga ada kecelakaan, ya luka-luka sedikit. Wajar, ada rasa sakit sedikit dalam kematian, wajar. Begitu maksudnya. Jadi supaya menenangkan, kematian itu sebetulnya bukan kita hilang, lenyap, enggak. Cuma pindah tempat, pindah alam. Cuma pindah alam aja. Yang asalnya dunia ke barzakh. Ya makanya saya sering nanya sama ibu-ibu, pada pengen masuk surga enggak? Pengen. Ya. Pada pengen mati enggak? Tawa, hohor. Kenapa Ustaz nanya pengen mati enggak? Nanti pengen masuk surga. Memangnya kenapa? Karena ibu-ibu nggak akan bisa masuk surga kecuali mati dulu. Ya, antum pada siap masuk surga siap, pada siap mati diam. Padahal perjalanan menuju surga harus melalui pintu yang namanya pintu kematian. Itu pintu pertama kalau kita masuk surga. Dari dunia itu harus pindah dulu. Pindahnya itu lewat kematian. Pindah kemana? Ke barzakh.
Dari barzah pindah ke akhirat. Lewat pintunya apa? Kebangkitan. Dari alam rahim ke alam dunia, namanya kelahiran, pindah alamnya. Begitu. Itu namanya ridho. Pokoknya ridho. Semua ini ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho, kita terima apapun yang Allah berikan pada kita. Yang penting kita sudah berusaha, udah. Yang penting kita sudah mencari sebab, sudah. Sisanya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, sesungguhnya hakikatnya itulah yang terbaik bagi kita. Begitu. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan kali ini, husnudzon. Ini juga dekat dengan ridho. Orang nggak akan bisa ridho kalau nggak husnudzon sama Allah. Lagi-lagi masalah takdir. Kenapa orang bisa husnudzon, bisa ridho? Karena dia yakin terhadap takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdirnya benar. Kalau iman kepada takdirnya nggak benar, jangankan ridho, husnudzon saja berat sama Allah. Maka hati-hati kalau sudah suudzon sama Allah. Kayak gimana suudzon sama Allah? Ya Allah, kenapa? Nah, sudah mulai mempertanyakan. Kenapa saya begini? Husnudzon. Akhirnya kita menolak apa yang Allah berikan. Enggak ridho. Akhirnya apa? Selangkah lagi kufur. Awalnya dari suudzon. Dari suudzon enggak ridho. Dari enggak ridho kufur. Maka tipis sekali, hati-hati. Ya. Maka wajib husnudzon billah bi ayatadzakkara ma 'awadahu alaihi minal ihsani fayarju mithlahu fil mustaqbal. Kita ingat-ingat bahwa Allah itu sebetulnya selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Kita ingat-ingat nikmat yang telah diberikan Allah. Kadang-kadang ada manusia yang bilang begini, kayaknya Allah nggak pernah ngasih nikmat sama saya. Itu orang yang kufur nikmat itu. Pertanyaannya, mata nikmat bukan? Nikmat. Telinga nikmat bukan? Nikmat. Hidung nikmat bukan? Nikmat. BAB itu kenikmatan bukan? Kenikmatan. Rizki dari Allah. Rizki bisa BAB. Rizki bisa BAK. Rizki bisa nafas. Maka ingat-ingat itu semuanya bahwa itulah kebiasaan Allah pada makhluknya itu nggak pandang bulu. Semuanya selalu dikasih kenikmatan dengan adil. Maka kalau kita sedang menghadapi kesulitan, ingat-ingat itu semuanya. Tenang, Allah itu pasti adil. Allah itu selalu ngasih saya kenikmatan. Nggak mungkin Allah ngasih saya kesulitan. Begitu. Ini makna husnudzon. Jadi ketika kita dilanda kesulitan, jangan suudzon. Langsung husnudzon, tenang. Tenang. Allah nggak akan menyusahkan kita. Allah nggak akan menyusahkan. Tenang. Begitu, ya. Baik. Kemudian wa husnudzoni bi khalqillah, dan juga husnudzon kepada hamba-hambanya Allah. Jadi bukan cuma sama Allah. Wajib husnudzon kepada sama muslim. Ini lebih berat lagi. Ini lebih berat lagi. Menjaga hati kita agar selalu husnudzon kepada sama muslim. Ini berat sekali. Ya. Bi alla yadhunna bihim su'a, tidak boleh berpikir yang buruk terhadap saudara sesama muslim bi ghairi qarinatin kafiyatin syar'an, kecuali apabila telah muncul indikasi yang kuat kalau dia berbuat buruk atau kalau dia akan berbuat buruk. Selama belum muncul indikasi yang kuat, maka tidak boleh mengatakan mereka akan berbuat buruk pada kita, dan kita tidak boleh membicarakan keburukan-keburukan mereka. Begitu. Ini diantara kewajiban-kewajiban hati yang mesti kita tanamkan, kita tumbuhkan di dalam jiwa kita agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, cukup. Silakan. Tadi kita harus beriman kepada Allah. Ya. Tentang Allah dan apa yang dari Allah. Kita kan nggak boleh ragu itu nggak pernah. Iya, betul. Kalau di sosial media ada seperti yang Ada apa? Di sosial media. Di sosial media ada apa? Ada status statement yang statement yang
kita kalau kita jadi emang itu termasuk ragu yang dimaksud sini atau gimana? Ada syak, ada ragu. Ada syak, ada waham. Ada syak, ada waham. Waham, syak, dhon. Itu tingkatan keadaan seseorang dalam menerima informasi. Waham, syak, dhon. Kalau waham, ada dua pilihan. Yang antum lemahkan itu disebut waham. Yang antum lemahkan itu disebut waham. Tapi kadang-kadang ada orang yang milih yang dia wahami. Atau yang keliru dia malah dipilih gitu. Itu namanya waham. Syak itu 50-50. Ketika antum muncul statement yang bisa meragukan keimanan antum atau sudah di 50-50, apakah langsung murtad? Tidak. Ketika antum hilangkan keraguan itu. Bagaimana caranya? Tinggalin aja. Tapi ketika antum tetap berada dalam keraguan, malah mikirin keraguan, ya, malah terus ragu, ya lama-kelamaan jadi waham tadi. Memilih tempat yang salah. Harusnya pilih yang benar. Begitu. Pilih yang sesuai dengan syariat. Walaupun dhon itu enggak hakul yakin. Karena kalau hakul yakin harus merasakan. Tingkatan keyakinan itu yang pertama adalah ilmul yakin. Ini dhon. Ilmul yakin. Kita yakin aja. Yakin aja. Di atas ragu sedikit aja. Yakin itu. Surga itu ada. Dah, selesai. Itu namanya ilmul yakin. Belum lihat? Belum. Belum merasakan? Belum. Tapi kalau sudah lihat namanya ainul yakin. Ainul yakin. Dan kita nggak butuh melihat untuk mendapatkan keyakinan. Antum pernah ke Amerika? Percaya ada negara namanya Amerika? Udah pernah melihat? Belum pernah. Kenapa antum percaya? Kenapa? Kenapa antum percaya? Banyak yang membicarakan. Mutawatir. Karena mutawatir khobarnya. Ya. Al-Quran mutawatir tidak? Mutawatir. Berarti apa yang dikatakan Al-Quran tentang surga? Benar. Sudah selesai. Mutawatir enggak? Mutawatir. Bahkan yang menyampaikan kabar tersebut bukan orang-orang fasik, bukan para pendusta, tapi orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa. Begitu. Jadi ketika kita muncul keraguan yang berkaitan dengan keimanan, ingat bahwa kabar-kabar keimanan itu semuanya mutawatir. Jadi nggak butuh melihat, apalagi merasakan dulu. Tapi kalau sudah melihat namanya ainul yaqin. Kalau sudah merasakan langsung namanya haqqul yaqin. Jangan nunggu kita ini haqqul yakin baru beriman karena khawatir nggak sempet syahadat seperti Fir'aun. Dikasih petunjuk nggak mau, dikasih di depan matanya Nabi Musa lebih hebat daripada para penyihirnya. Itu harusnya ainul yakin, itu harusnya Nabi Musa lebih hebat daripada penyihirnya, tapi tetap nggak mau. Ketika sudah mengalami sendiri dia mati, baru haqqul yakin, tapi sudah telat. Udah telat. Maka untuk mencapai keimanan nggak perlu merasakan. Cukup meninggalkan keraguan aja. Walaupun baru ilmul yakin nggak apa-apa. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya jangan pernah mencari atau jangan pernah berada di sekitar orang-orang yang menimbulkan tashkik. Keraguan-keraguan yang menyebarkan keraguan. Jangan, tinggalkan semua informasi, statement, berita, link, semua teman yang bisa membuat antum ragu apalagi kufur. Tinggalkan. Wajib ditinggalkan. Ya. Begitu. Jadi harus cari circle yang bisa membuat antum selalu yakin. Allahu a'lam. Afwan.
Ada lagi yang tanyakan? Silakan, Fatia. Apa? Ya. Membaca basmalah sebelum bermaksiat. Atau haram aja? Apabila seseorang membaca basmalah sebelum bermaksiat, maka hukumnya haram. Apabila di dalam maksud dan tujuannya ada pelecehan, meremehkan, menghinakan Islam, menghinakan basmalah, menghinakan Allah dan Rasulnya, maka dia murtad. Kalau tidak ada unsur itu, bahkan bisa jadi di kepalanya itu ada syubhat, siapa tahu kalau basmalah maksiatnya jadi berkurang dosanya, misalnya begitu. Itu syubhat namanya, pemahaman yang keliru, ya. Maka yang demikian haram aja, tapi nggak sampai murtad. Nggak sampai. Kenapa? Karena ada pemahaman yang keliru yang hinggap di kepalanya. Tapi kalau ada tujuan dan maksud yang merendahkan Islam, menghinakan Islam, melecehkan syariat, maka dia dihukumi sebagai orang yang murtad. Wajib syahadah. Wallahu a'lam bissawab. Bagi. Afwan. Ada yang tanyakan? Cukup? Khair, fanaktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.